Nah, karena Taeyang benar-benar bahagia dengan bandnya, ia pun memutuskan untuk keluar lagi dari rumah ayahnya. Gak peduli apa yang dilakukan ayahnya, toh cuti kuliah kedokterannya juga sudah disetujui. Membuat Seo pusing, segera meminta Sijo menangani masalah itu. Ya, hari ini mereka bersiap untuk panggung pertama di acara festival kampus. Bahkan si Wati sudah mengundang para penggemar Sagye untuk datang ke sana. Di mana gak berapa lama para penggemar itu berkerumun datang, tapi ada yang aneh dengan mereka. Ya, penggemar Sagye adalah orang dewasa seperti yang ada di depan panggung, gak seperti orang-orang yang barbar di tiang itu. Dan saat mereka tersadar kalau orang itu penyusup, inilah rencana si Jo, di mana polisi dan ambulans memang sudah disiapkan biar gak melukai banyak orang. Masalahnya Taeyang langsung diculik, membuat Bomi panik, segera mengejarnya tapi terlambat. Sementara mereka yakin kalau kericuhan itu karena ulah seseorang, namun Sagye yang sadar kalau Bomi menghilang segera keluar mencari, dan yang dilihatnya adalah mobil Sijo, membuatnya ngerti kalau itu semua ulah Sijo. Alhasil ia pun menyusul ke kantor memergoki Sijo yang sedang teleponan dengan ayah Taeyang, dan Jina segera melerai mereka. Nah, karena nggak bisa apa-apa, Taeyang pun kembali ke panggung, segera memeluk Bomi yang mengira Taeyang diculik. Setelahnya, mereka pun membalas apa yang terjadi tadi, termasuk Sagye yang menjelaskan kalau semua itu ulah Sijo dan ayah Taeyang, membuat mereka bingung. Untungnya, Taeyang sempat mengirim pesan kalau ia disembunyikan di rumah sakit. Ya, ayahnya pura-pura merawatnya di sana dengan alasan gangguan mental, bahkan sudah menempatkan penjaga di luar biar Taeyang gak bisa kabur. Padahal mah mereka sudah di rumah sakit itu, dan secara kebetulan ada pasien kritis yang gak dapat kamar, membuat Sagye kepikiran sebuah ide. Ya, mereka membawa pasien itu ke kamar VIP yang ditempati Taeyang. Alasan kalau Direktur Seo sebagai pimpinan rumah sakit setuju memberikan kamar itu. Bahkan ketika Seo muncul, Sagye langsung memujinya. Ya, Seo yang jaga image tentu gak berkutik, apalagi banyak dokter di sana. Dengan begitu, Taeyang pun terselamatkan, di mana yang bersangkutan berterima kasih, berjanji akan mengabulkan satu permintaan mereka. Hanya saja, ya, Taeyang ngerti betul kalau ayahnya gak akan menyerah, gak mau mereka dalam masalah hanya karena dirinya. Tapi mereka mah gak peduli, toh mereka adalah band yang selalu berbagi masalah dan gak akan membiarkan anggota lain terpuruk. Buktinya sekarang, mereka akan selalu ada jika salah satu anggota dalam masalah. Alhasil, Taeyang pun gak jadi mundur, dan untuk mengganti panggung tadi, mereka pun tampil di alun-alun kota, dan rupanya banyak yang mendukung mereka. Namun Sijo benar-benar gak mau membiarkan Sagye bangkit, menyuruh si Kang untuk menjelekkan nama Sagye di internet. Besoknya, Mami terkejut melihat penggemar Sagye sudah berkumpul di luar. Ya, Mami memanfaatkan kesempatan itu untuk berjualan, mengira mereka masih suka kepada Sagye. Padahal mah mereka mau protes terkait postingan itu, kalau Sagye hanya memanfaatkan uang mereka, bahkan menipu manajernya. Kan si Mami jadi bingung, apalagi mereka menerobos masuk. Selain mencari Sagye, mereka juga ngambil barang-barang sebagai ganti rugi. Mendengar itu, Wati segera membangunkan Sagye. Sayangnya mereka yang kabur ke atap malah kepergok. Jadinya Sagye nggak ada pilihan, meminta Taeyang tukaran baju. Lalu dengan begitu Sagye pun bisa kabur, sedangkan Wati yang menghalangi mereka malah keserimpet. Beruntung seorang pria menolongnya, membuat Wati senyum sumringah mengira itu Sagye, padahal kan itu si Udin. Nah, kegaduhan itu pun membuat si Jo senang, yakin kalau Sagye nggak punya lagi penggemar. Tapi ia tetap menyuruh si Kang melakukan semuanya, pokoknya sampai Sagye hancur berantakan. Jina sendiri bingung dengan apa yang dilakukan ayahnya, khususnya kemarahan Sagye waktu itu. Namun kabar buruk tiba-tiba datang kalau lagu debut band Crown minggu depan, melodinya sama dengan lagu Spanyol yang dirilis tahun 98. Beralih ke mereka yang sangat terkejut melihat ruang band sudah hancur berantakan. Yah, itu ulah band Hanju yang disuruh si Kang. Bahkan rektor baru-baru mengumumkan kalau band mereka gak boleh lagi tampil di festival kampus. Tentu saja itu membuat Taeyang marah,
meminta penjelasan ke Ben Hanju, namun ujung-ujungnya mereka berkelahi. Jadinya hukuman mereka pun ditambah. Selain harus minta maaf di kampus, Sage juga harus minta maaf secara terbuka di sosmednya. Meskipun begitu, mereka nggak nyerah. Pokoknya apapun akan mereka lakukan hingga sukses. Singkatnya, Sage senang melihat surat dari ibunya yang masih di luar negeri. 아들, 걱정하지 말기. 겁먹지 말기. Ya, ibunya sudah tahu masalah yang dihadapi Sage, sehingga Sage pun semakin bersemangat. Di saat yang sama, masalah lagu yang mirip itu membuat si Jo ngamuk-ngamuk. Toh, ia harus membuat band Crown lebih terkenal setelah Sage dikeluarkan. Jadi, ia nggak mau tahu. Pokoknya, Gina harus cari lagu baru sebelum debut minggu depan. Sage sendiri mengajak Bomi jalan-jalan. Protes, harusnya tuh mereka go public aja. Tapi menurut Bomi, mereka harus bersabar demi menjaga perasaan yang lain, utamanya si Taeyang. Namun tiba-tiba teman SMA Bomi muncul, sok-sok pamer Inggris karena mereka sudah kuliah di Harvard. Bomi sih memberi selamat, tapi mereka yang memang benci dengan kepintaran Bomi dulu malah menyinggung, bahkan memberi uang duka karena dulu gak sempat mengunjungi makam ibu Bomi. Untungnya Sage yang ngerti langsung mengembalikan uang itu, mengusir mereka demi melindungi perasaan kekasihnya. Alhasil, daripada bad mood di sana, mereka pun akhirnya jalan-jalan. Awalnya mereka mengira akan sulit muncul di publik, tapi nyatanya masih ada penggemar Sage yang gak percaya dengan berita hoaks itu. Bahkan ada yang memberi roti, siap mendukung jika Sage bangkit lagi. Di lain sisi, Gina yang pusing dengan lagu baru itu teringat dengan lagu Bomi yang diam-diam dipotretnya, dan karena gak ada waktu, ia pun terpaksa mengaransemen ulang untuk dijadikan lagu debut. Padahal kan Bomi baru saja menyelesaikan lagu itu untuk bandnya. Tapi ngomong-ngomong soal lagu itu, Sage pun membahas mimpinya yang benar-benar melihat Bomi kecil di depan piano sambil melantunkan melodi itu. Membuat Bomi bingung mengapa bisa begitu. Apakah mereka benar-benar ditakdirkan untuk bersama? Lalu masalahnya, Taeyang ternyata sejak tadi melihat mereka, membuat hatinya hancur berantakan. Nah, sebelum balik ke kamar masing-masing, Bomi pun mengajak Sage ke makam ibunya besok. Jujur, kalau ia baru pertama kali mengajak orang lain ke sana, karena sebenarnya ia selalu takut melakukannya. Ya, ternyata waktu itu ibunya mati otak, dan karena sudah nggak ada harapan, Bomi memutuskan untuk mendonorkan organ ibunya. Namun itu membuatnya merasa bersalah sampai sekarang. Makanya ia mengajak Sage, setidaknya itu sedikit mengobati rasa bersalahnya. Tapi kan pengakuan itu membuat Sage sangat terkejut, karena setelah dipikir-pikir, waktu kematian ibu Bomi bersamaan dengan transplantasi matanya. Ya, mimpi itu lagi-lagi terlintas di pikirannya, dan untuk memastikannya, ia pun mencocokkan semua yang dimimpikannya dengan tempat di rumah itu yang memang benar sama. Besoknya, karena masih ragu, ia pun bertanya tentang rumah itu ke Mami, dan Mami jujur kalau itu memang rumah yang dirawat penuh kasih sayang oleh ibunya si Bomi. Seketika ia shock berat karena pandangan yang ada dalam mimpinya adalah kenangan ibunya si Bomi. Artinya mata indah yang dimilikinya sekarang adalah mata ibunya Bomi yang ikut dengan ingatan. Makanya dalam situasi nggak sadar, ia bisa melihat kejadian ketika ibu Bomi kecelakaan, sehingga waktu itu ia nggak sadar menuduh si Jo sebagai pembunuh. Malam pun tiba, Bomi yang menunggu sejak tadi sangat gelisah, apalagi Sage nggak mengangkat teleponnya. Namun tiba-tiba kecelakaan mobil terjadi di depannya, membuat traumanya 6 tahun lalu akhirnya muncul. Ya, saat itu ia ikut kompetisi musik dunia, tapi ibunya nggak kunjung datang. Yang ternyata ibunya kecelakaan parah. Sama seperti sekarang, Sage nggak ada kabar, membuatnya takut jika kejadian yang sama dialami Sage. Padahal Sage sekarang lagi mengejar si Jo, meskipun takut kalau fakta kematian ibu Bomi benar. Untungnya Taeyang segera menjemput Bomi. Lalu